bareng, harus jalan bareng dan diimplementasikan baik yang di struktur kurikulum, di subjek, di mata pelajaran maupun yang non ya hidden ya seharian. Kalau ide besarnya itu bisa inovasi kurikulum seperti itu dari Mbak Yai langsung gitu ya. Artinya gini kan, kalau yang di tempat-tempat yang lain, lembaga-lembaga yang lain itu kan walaupun ada kurikulum nasional itu dipadukan dengan kurikulum Cambridge yang internasional kan. Tapi yang lokal yang ada kitab kuningnya itu kan nyaris tidak diketemukan. Nah terus terang inilah keunikan yang kami berjalan ini kan, baru inilah ketemu gitu kan, ada perpaduan antara ada kitab kuningnya, belajar kurikulum nasionalnya dan internasionalnya gitu kan. Itu ada dan itu sejarah sehingga bisa lahir gagasan besar seperti ini. Ini luar biasa kalau di kurikulum inovasinya cakep gitu ya. Ini genuine dari Pak Yai dan Bu Nyai, kemudian bergesekan dengan para educators yang di sini ya. Ya makanya saya juga percaya dengan konsep law of attraction. Jadi alhamdulillah yang masuk dan bertahan di belakangnya yang punya visi sama. Jadi kalau desain awal dan ini memang dari Pak Yai, hasil Pak Yai mengubah dan diskusi dengan banyak orang gitu ya, semakin sharpening the ideas. Salam. Ini santriwati. Santri secondary. Terus sekolahnya Di setelah selesai kita kelas jam 2 balik. Ini asramanya. Ya, kalau asrama putri di lantai 3, yang putra di sebelah. Salam. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sekarang berapa jumlah santri kita, Ustadz? Kalau yang di Mahat, yang di secondary ada 54 santri. Maaf Ustadz, sekondari Mahat itu maksudnya apa? Saya kurang paham. MTS. Oh di MTS ya. Iya, jadi levelnya level secondary. Yang kedua Kalau yang ini primary. primary. Siap. Yang RA Kindi. Oh RA Kindi, siap. Nama ininya Kindi primary secondary. Karena kita terdaftarnya Kemenak ya madrasah. RI dan MTS. Jadi untuk kurikulumnya mix dengan kurikulum nasionalnya dari Kemenak. Di MTS mata pelajaran yang ada di MTS kita belum. Cuman kita akhirnya ada beberapa mata pelajaran yang kita mix. Seperti di primary dan di MI nggak ada pelajaran tidak anak sendiri, fikih sendiri, tapi mata pelajaran filsafat Islami. Tapi jamnya ada berapa ya? 4 jam pelajaran kalau misalnya. Jadi 2 sesi atau 3 sesi jam. Tadi saya mau di filsafat Islam itu sebenarnya sudah mencakup fikih, akidah, akidah, ibadah dan fikih. Jadi kita gabungkan pelajaran dan ditampil intisari menjadi kompak. Menarik ya. Mantap. Tapi agak riskan kalau hanya itu yang menjadi pokok gitu. Kemudian tadi saya lanjutkan karena Islam jadi pilar pertama.
kayak ngaji gitu ya. Jam ngaji itu juga banyak. Jadi porsi untuk dirasa Islami itu meskipun mata pelajaran agama yang berapa mata pelajaran kita gabungkan jadi satu, tapi porsi di kurikulum itu tetap besar karena ada fikih ibadah tetap kita kuatkan, jam ngaji kita kuatkan, jam hafal Quran kita banyak, plus kita di praktek untuk ada. Jadi kalau untuk waktu belajarnya itu dari subuhnya apa bisa sampai ke tidurnya sampai malam? Oh yang ini ya, yang mahal ya. Yang kalian makan. Kalau yang mahal, jadi kegiatan hariannya dimulai dari mereka bangun paling tidak setengah jam sebelum subuh untuk qiyamul lail. Dan itu wajib semua santri bangun sebelum subuh untuk qiyamul lail. Jadi qiyamul lail itu mereka kita ajak untuk sholat taubat, sholat hajat, sholat istikharah, sholat tahajud, kemudian sholat witir, habis itu sholat subuh jamaah. Setelah sholat subuh jamaah, terus ada taujih dengan Pak Yai, kurang lebih 30-45 menit. Dengan Pak Yai, dan setelah taujih dengan Pak Yai langsung, kalau taujih dengan Pak Yai semuanya ngumpul, jadi semua level ngumpul di musola. Dan setelah itu taklim subuh. Taklim subuh itu kalau saat ini jadwalnya hifdzul Quran. Hifdzul Quran itu subuh, hifdzul Quran. Kalau secondary targetnya paling tidak 2 juz. Kalau primary 1 juz ya 30 juz 30, nah kalau secondary minimal 3 juz. 2 juz. Tapi ada yang sudah mulai juz 1 sudah banyak. Tapi memang itu tadi target untuk hifdzul Quran kita enggak. Hifdzul Quran sampai jam 6.15. Jadi taklim pagi jam 6.15. Kemudian dilanjutkan sholat duha di Ma'had juga, sholat duha sampai kurang lebih 6.20-an, 6.25. Setelah itu kegiatan bebas, kegiatan santri mandiri. Ada yang mandi, ada yang baca buku, ada yang ke koperasi, ada yang pengerjaan, siap-siap, ada yang bersih-bersih, yang piket, kemudian persiapan untuk ke madrasah. Jam berapa maksudnya? Ke madrasah jam 7.20. Jam 7.20 ke madrasah. Ada waktu 10 menit untuk doa, untuk persiapan kita. Kita istilahkan MCT, morning circle time. 7.30 mulai lesson, mulai jalan. 7.30 sampai nanti jam 2 gitu ya. Kita 1 jam pelajaran itu 30 menit kalau di kita. Ini jadi satu sesi 1 jam. 7.30 sampai 7 sampai 8.30, 8.30 sampai 9.30, kemudian istirahat 30 menit. Lagi 10 sampai jam 12 2 sesi pelajaran. Allah, izin Pak Yai. Wah, saya bukan Pak Yai. Ya, enggak apa-apa. Kalau kami nyebutnya kalau dari pondok itu Kiai semua. Oke. Jadi semua pelajaran itu matematik semua itu pakai bahasa Inggris semua lain. Pakai bahasa Inggris semua, dan Jadi dia terpaksa memaksakan diri jadi Ya, kita matematik pakai bahasa Indonesia aja nggak paham gitu. apalagi bahasa Inggris ya. Pembiasaan. ini juga gayanya jadi saya santrinya luar biasa ini. Iya. Ya alhamdulillah, karena ini proses yang ya kita jalani aja gitu ya. Terus bisa, santri juga bisa, educatornya juga ternyata bisa. Ya terus dengan saling belajar masalah dan mengembangkan diri. Sampai jam 2 itu, kemudian jam 2 kembali ke Ma'had. Jam 2 maksimal jam 2.20 mereka harus tidur siang. Wajib tidur siang. Wajib nap time sampai ya kurang lebih 1 jam. Jam 15.30 mereka sholat asar berjamaah di musola. Kemudian jam 4 taklim sore. Taklim sore itu biasanya qiraatul Quran.
Oh. Qiraatul Quran. Kemudian ya tahsin. Oh, tahsin itu siapa yang jadi ustadznya, yang jadi pendamping tahsin? Ada kita khususnya, ada guru qiraatul Quran, ada guru hifdzul Quran, ada Itu sistem halakoh gitu Eh, atau individu? gabungan gabungan halaqah dan privat dan sendiri Oh, face to face gitu. apa istilahnya setoran, ada setoran Murajaah Ngaji gitu. satu-satu. ngaji satu-satu, jadi menggabungkan metode. Kecuali hari ini, kalau hari ini habis asar itu exercise, ya, physical exercise, jadi ya, lari-lari santai ya, main bola. Oh, Oh, ada physical Sabtu exercise. Minggu sekali ya. Selasa dan Jumat. Dua Selain kali. itu qiraatul Quran Itu sampai jam berapa? sampai jam 5 sampai maghrib mereka me time juga ya, persiapan untuk maghrib dan makan malam juga. Kita sampai makan malam sebelum maghrib, kemudian sholat maghrib, setelah sholat maghrib taklim setelah maghrib itu ada, jadi taklim setelah maghrib dan taklim setelah isya untuk tadi qiraatul kutub dan nahwu shoroh. Yang qiraatul kutub ini ya, dari tidak itu dari nahwu shoroh, dari Al-Miftah itu ya. Oh, Tasbih. Al-Miftah ya, itu kalau itu tingkat ini ya, secondary itu ya. Second. Kalau yang tingkat primary Kalau yang primary mereka, ada yang di Mahat juga. nah kalau primary tidak wajib mondok, jadi tidak ada mahar. Cuman tahun ini alhamdulillah kita Ada. bisa menginisiasi mahad ribat, mahad afkaruna ribat itu untuk santri primary. Tapi Oh. masih terbatas. Sekarang santrinya baru 4 atau 5 di Hizblah ini. Hizblah Tapi- musola ada joglo di situ, nah itu Itu santri bagi yang primary. mau gitu ya. Bagi Berarti yang mau, dan memang kebetulan yang di situ putranya Ulun ini Ulun Muha, terus ada kawan Pak Yai 2, terus 1 putra dari pengasuh pengasuh ribat nih, pengasuh pondok MI. pengasuh ribat itu. Jadi baru bisa 4, nanti yang berikutnya kita kembangkan untuk lebih mengakomodasi banyak santri. Yang kalau yang primary itu juga ini sama, kalau kemenang gitu juga. Sama dari Oh, sisi kombinasi tentu. kurikulum juga sama. Bedanya kalau primary tidak ada kegiatan pembelajaran mahad gitu ya. Iya, karena tidak ada mahatnya tadi. Oh. Qiraatul kutub juga ada, kitabah juga ada, sorok yang dasar juga ada, tapi lebih ringkas dan hanya mengenalkan. Gitu. Karena di primary itu kalau normal, jadwal normal itu sebenarnya dari jam 7 sampai jam 5. Nah kita full day school. Cuman selama pandemi kita baru bisa sampai jam 12. Oh, jam 12. Berarti Itu tetap ini juga, dibagi juga. Sip-sipan gitu atau memang semuanya masuk offline-nya? Ketika normal. Enggak, ketika ini Oh, Covid sip. kemarin. Kalau yang sekarang Sip-sipan. sip. Bukan sip sih. Apa sih? Gantian hari. Oh, Shiftnya hari bukan shift oh, jam. Oh, bukan ini. shift jam, Bukan lebih ke shift jam. hari gitu. Biar lebih panjang di madrasahnya. Nah, yang mereka yang tidak itu bagaimana? Gimana pembelajarannya? Oh, Dia misal- tidak masuk, misal tidak tidak bisa. offline. Blended. Oh, blended berarti. Blendednya langsung gitu di kelas, Langsung. klasikal gitu ya. Oh. Yang di rumah pakai Zoom. Terus educator menjelaskan ada laptop sama Ada LCD di situ ya. Oh, gitu. ya TV yang besar. Di sini akrab ya dengan teknologi akrab ya. Iya kan tadi wawasan global itu tadi Iya. kan ya. Itu kalau yang primer itu memang udah duluan atau beriringan dengan secondary? Duluan primary. Oh, Pertama RA 2016, primary 2017, secondary 2020. Ini berarti kalau udah ada tamatannya ya, udah ada lulusannya. yang kindi sudah sesuai tahunnya berarti ya 2016 sudah 4 kali sudah 5 nih 4. Kalau yang primary belum, Belum ada. primary baru kelas 5 yang level tertinggi. Udah akreditasi juga. Sudah, yang primary malah sejak tahun kedua itu sudah diminta akreditasi waktu itu. Oh gitu. Makanya nggak bisa A karena
Baru. 98 gitu. Nilai B tapi B gemuk gitu. Karena ada satu guru yang waktu itu prinsipalnya bukan pendidikan, nggak bisa kita paksa. Iya. Kalau kita paksa misalnya dimanipulasi atau dipinjam Iya. nama atau kan enggak. Kita juga nggak mau terlalu yang memang Memaksa nggak, lah. yang maksa yang nggak usah, Iya betul. yang nggak ada bisa diadakan tapi masih apa wajar gitu ya, kita terima gitu ya. Iya, Terima. betul. Misalnya ada guru ekskul yang sebenarnya belum tidak terdaftar resmi, Iya. ya dan kita masukkan semua, tapi ya ngajar semuanya ngajar. Iya. Kita oke. Tapi kalau sampai merubah yang nggak apa-apa lah, nggak usah nggak apa-apa. Malah sekarang malah Oh jadi 98 itu masih B. 9, saya lupa pokoknya tinggal 89 atau 98? mungkin 89 mungkin ya 89 ya, oh iya 89.